Let's talk about legalisasi ganja. Menarik nggak? Selama ini kita selalu bahas legalisasi ganja yang sering kita temui dengan para ahli nih. Belum banyak yang bahas legalisasi ganja dengan orang-orang awam. Apa sih yang menarik buat orang-orang awam, masyarakat awam tentang legalisasi ganja? Banyak informasi yang udah didapat sekarang ini tentang ya manfaat ganja buat kesehatan, industri. Tapi kita cek aja sih. Saya ada temen nih kali ini yang dia seorang mahasiswa. Apa sih yang menarik dia tentang legalisasi ganja gitu? Dia latar belakangnya sih dia nggak pernah pakai narkoba dan nggak tahu, kita tanyain aja nanti sama dia apa yang dia dapat edukasi tentang narkoba ketika dia di kuliah, di sekolah mungkin yang pernah dia dapat. Kita akan bahas tentang legalisasi ganja ini dengan seorang masyarakat awam namanya Vega. Habis ini kita akan dengerin jawabannya dia kayak gimana ya. Menurut Vega gimana nih? Selama ini sih pembelajaran tentang ganja itu cuma ada di sekolahan. Dan itu kita cuma tahunya itu ganja itu hal yang dilarang. Karena ada undang-undangnya juga. Itu ya. Jadi ganja itu dilarang gitu. Terus nih aku mau nanya nih, seberapa menariknya sih legalisasi ganja itu buat masyarakat yang awam, buat orang awam gitu kayak Vega di sini. Apa yang bikin menarik dari kenapa sih tertarik bahas legalisasi ganja? Apa menariknya legalisasi ganja buat teman-teman yang awam tentang narkoba ini? Sebelumnya sih ini terinspirasi dari teman aja sih buat mengetahui lebih tentang apa sih ganja itu. Nah kan sebelumnya kan tahu ganja itu hal-hal yang dilarang ya, termasuk golongan 1 kalau nggak salah. Nah itu saya tahunya itu tuh dari pembelajaran mengenai ganja itu karena di kampus. Terus habis itu ada teman yang bilang, gimana kalau ganja itu dilegalisasi? Dia spontan nanya sama aku yang notabene awam nggak tahu apa-apa. Nah di situ kan saya bilang, ya kok kayaknya kalau ganja dilegalisasi nanti orang-orang bakalan jadi semakin menyalahgunakan. Kan itu setahu saya sebelum saya belajar mengenal dan kepo tentang ganja itu sendiri. Tapi juga sebenarnya kalau buat manfaatnya tuh banyak. Tapi karena emang masyarakat Indonesia aja sih yang rata-rata. Jadi kayak orang awam tuh taunya ganja ya hal negatif. Seperti itu. Ya, jadi menariknya legalisasi ganja buat orang awam tuh karena udah sering baca, udah dapet beberapa informasi yang bilang kalau ganja juga ada manfaatnya gitu ya. Jadi dari yang selama ini didengar itu kan ganja itu hal yang jelek, hal ilegal, hal yang bikin rusak, kecanduan segala macam kan selama ini sebelum ini. Terus kemudian ada informasi, ada terbuka secara informasi soal manfaat ganja, soal apa tadi udah disebutin Vega banyak ya, jadi manfaat mungkin yang dibaca-baca sekolah di bidang kesehatan juga kan ya, di bidang kesehatan mungkin juga ada manfaatnya. Itu bukan cuma di bidang kesehatan aja sih. Apa nih yang udah didapat Vega selama ini dari informasi soal manfaat tanaman ganja sendiri? Baru belajar di YouTube sih sebenarnya cari-carinya itu. Tapi sebenarnya emang banyak banget manfaat dari ganja, bukan cuma dari segi kesehatan. Kalau dari kesehatan ya udah jelas, selain obat antidepresi, iya kan bisa membuat kita jadi rileks gitu kan, efek dari ganja. Nah selain itu menenangkan juga ternyata ganja itu bisa dimanfaatkan seperti dibuat kayak
katanya baju, bisa dibuat baju, Hmm. dibuat seperti alat-alat kayak meja. Itu katanya sih dari tumbuhan ganja itu sendiri. Jadi kan tumbuhan ganja itu ada dari akarnya sampai daun-daunnya, itu katanya juga bermanfaat. Jadi menarik ya Sebenarnya ternyata banyak sih manfaat dari ganja, bukan cuma buat teman-teman yang awam, bahkan awam masalah narkoba, yang bertahun-tahun dicekoi informasi narkoba yang salah satunya ganja gitu, karena itu yang lagi rame jadi kontroversi. Kenapa sih ganja nggak dilegalin aja gitu kan? Terus kenapa sih manfaatnya banyak tapi masih aja tetap dilarang gitu kan? Jadi keterbukaan informasi, mungkin yang kurang penelitian ya. Nggak ada penelitian soal, itu kalau buka-buka gitu pasti di lokal kita, di negara kita belum ada penelitian tentang itu. Terus nggak mendorong ke arah situ juga, belum ada ke situ risetnya. Padahal kalau ngelihat di cerita-cerita di negara lain gitu, saya pernah dapat salah satu sumber, nonton juga di salah satu channel gitu, manfaat ganja bahkan dia aman dikonsumsi anak-anak gitu, dijadiin produk makanan, minuman yang bisa dikonsumsi anak-anak, berarti kan ada dampak positifnya gitu kan, nggak selalu hal yang berbahaya gitu yang muncul dari ganja. Mungkin itu juga yang menarik buat teman-teman yang awam selama ini tentang masalah legalisasi ganja kan. Tadinya kepikiran nggak sih gitu waktu dapat pelajaran dulu bahwa ganja itu semacam ini, ganja itu dilarang, ganja itu bikin mabuk gitu. Kepikiran nggak sempat ada orang ngomong legalisasi ganja, itu pasti yang ada di kepala kita. Ngapain sih dilegalin gitu kali ya? Gimana dulu awalnya? Gini, ada yang mau ditanyain nih sama tentang ganja. Apa Kan tuh? ganja itu sebenarnya ada manfaatnya. Juga belum ada riset yang membuktikan kalau ganja itu bisa membunuh orang. Bahkan nilai kematian orang itu yang disebabkan oleh pure ganja itu nggak ada. Nah, kenapa ganja itu masuk ke golongan 1? Nah, itu juga pertanyaan orang-orang yang bukan pengen melegalkan ganja sih, setidaknya kalau tahu manfaatnya ganja, kenapa narkotika golongan 1 di situ ada ganja gitu, ganja dimasukin ke golongan 1, itu juga saya nggak bisa jawab gitu. Banyak sekali cerita-cerita di balik itu, maksudnya latar belakangnya panjang banget gitu, ada ya faktor politik, faktor ekonomi, itu pasti ya kan, barang ilegal. Kalau ganja legal, siapa yang paling rugi? Selama ini peredaran gelap narkotik, ganja kan masuk narkotika nih, peredarannya peredaran gelap. Jadi peredaran gelap tuh negara nggak bisa kontrol nih harga ganja seberapa, bisa dimanfaatkan untuk apa, nggak bisa kontrol. Kalau di itu jadi peredaran terang, istilahnya dilegalin, jadi bisa dimanfaatin secara luas, bahkan nggak cuman, akhirnya kita baru akan ketemu bahwa ini loh manfaatnya tuh ada. Ya seputar itu sih masalah politik. Sekarang kalau ganja legal untung ruginya apa nih buat urusan politik? Kalau ganja legal untung ruginya buat perekonomian apa nih? Karena selama ini terjadi, selama ganja itu masih legal, banyak orang yang bisa mengeruk keuntungan secara finansial dari situ, dari peredaran gelap ganja itu di Indonesia, daripada mungkin kalau legal. Kalau legal mungkin hanya yang punya izin yang bisa. Nah kalau ilegal kan nggak kelihatan nih siapa aja yang dapat keuntungan. Misalnya aparat penegak hukum gitu kan, dia bisa mainin undang-undang soal ini. Terus bisa jadi bandarnya juga untung yang nanem, karena cuman ada satu pintu dan apa ya istilahnya, udah bukan rahasia, udah jadi rahasia umum sih. Kalau ganja itu hanya di peredaran narkotika tuh dikuasai oleh orang-orang tertentu, yang lainnya mah cuman ya pengedar kecil-kecil istilahnya kayak gitu, yang banyak menuai penjara di Indonesia ya pengedar yang kecil-kecil, pemakai, pengguna.
Jadi nggak ada tuh yang namanya bandar gede sampai bisa ditangkap misalnya. Atau kebun ganja seluas berapa hektar, pasti ada di wilayah yang aman. Aman karena apa sih? Karena masyarakat juga nggak bisa mengakses tempat-tempat tersebut gitu sebetulnya. Karena udah kayak tersembunyi dan siapa yang bertanggung jawab di urusan keamanannya kan ya nggak tahu juga gitu. Tahu nggak tahu lah ya gitu. Pura-pura nggak tahu aja. Itu sih jadi kontroversinya Mungkin juga sih kalau pengedar yang besar ya jelas ada koneksinya lah. Jadi nggak bakalan mudah ketangkep. Nah, itu ya permainan aja. Terus ada lagi satu mungkin persaingannya di industri farmasi. Kalau nanti akhirnya ganja medis gitu, ganja bisa digunakan secara medis, otomatis industri farmasi yang sudah jadi raksasa gitu, jual obat ini jadi terancam juga kan karena ada obat lain nih yang bisa dipasarkan. Itu dari segi farmasi kayak perang dagang juga sebenarnya sih. Gitu. Iya, bentar. Kan apa namanya legalisasi ganja. Misalnya sampai Indonesia itu melegalisasi ganja. Kayak saya stres. Tapi nggak terlalu butuh banget obat stimulus buat menenangkan gitu. Menurut Mbak Ihir sendiri ya, menurut Mbak Ira, tetap rekomendasi nggak sih bisa sama nggak ganja kamu itu dapat ganja gitu kan maksudnya? Kalau udah nggak tahu sih. Kalau aku lihat-lihat di cerita-cerita di negara-negara yang sudah melegalkan gitu, ya sebenarnya nggak segampang itu juga tiap orang bisa mengakses apotek ganja gitu kan. Tetap pasti ada klasifikasinya. Istilahnya tetap diregulasi, ada aturannya. Siapa aja yang bisa mengakses, berapa banyak. Jadi memang perlu aturan-aturan untuk supaya apa ya nggak kesannya sama aja dong nanti legal tapi sama aja kayak pasar terang tapi bisa dapet siapapun bisa dapet gitu kan. Istilahnya tetap meskipun mungkin nggak legalisasi ya, regulasi. Jadi perbaikan regulasi ganja harusnya gimana sih peredarannya. Misalnya untuk medis ya hanya orang-orang yang dengan kebutuhan medis yang bisa mendapatkan. Misalnya kan banyak mungkin orang-orang yang memang membutuhkan secara medis pengobatan semacam ini gitu. Untuk rekreasional bisa tapi mungkin dibatasi penggunaannya, pembeliannya. Jadi kalau ada yang ngatur gitu sih enak sebenarnya ya. Jadi kita beli juga nggak takut-takut. Kalau memang butuh akhirnya bisa beli. Toh kalau nggak butuh juga sebenarnya kan orang nggak butuh ngapain beli, ya nggak sih? Ya menarik. Menurut saya aja ya legalisasi itu penting, soalnya emang dari manfaatnya itu perlulah kita memanfaatkan mengolah ganja itu sedemikian rupa, sedemikian hingga biar nggak mubazir gitulah ibaratnya. Biar nggak mubazir ya. Itu sepertinya emang kayak undang-undang gitu sepertinya emang lebih ditegaskan aja. Kenapa ganja dilegalkan, tetapi harus ada aturan-aturan yang ngikutin gitu kan. Iya. Sih. Jadi emang manfaatnya itu tujuannya apa? Jadi tetap semua orang itu nggak bisa mengakses itu dengan seenaknya sendiri. Nanti jatuhnya penyalahgunaan lagi. Sama aja penyalahgunaan juga. Iya. Menarik banget nih obrolan kita malam ini. Kapan-kapan kita bisa sambungin lagi. Tega udah makan? Udah ya? Udah makan. Buka puasa ya? Oke deh, tetap jaga kesehatan ya, sehat-sehat selalu. Makasih ya udah nemenin ngobrol malam ini. Iya, sama-sama. Bye. Masih perlu sambungan lagi nih. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Bye. Oke, siap. Ditunggu.
Ya itu tadi sekilas obrolan tentang legalisasi ganja. Mungkin akhirnya bukan ditemuin sih, istilahnya regulasi ya yang perlu ya. Selama semuanya ada aturannya dan bisa diterapkan, sebenarnya nggak ada salahnya sih. Tapi selama ganja masih dimasuk di undang-undang narkotika dan masuk ke golongan 1, mending stay away from drugs deh. Soalnya ya tetap aja kita melanggar hukum kalau menggunakan. Tunggu aja sampai ada regulasinya diatur oleh pemerintah kita. Ya siapa tahu nggak akan lama lagi. Semoga. Terima kasih. Tetap pantengin channel YouTube Let's Talk About. Jangan lupa klik like, subscribe ya. Seperti pada umumnya nonton channel YouTube. Terus komen ya. Biar kita bisa berinteraksi. Bye.